Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kelas 3. Sekarang udah kelas 3 ya. Hari ini kita akan belajar matematika di kelas 3. Bersama lagi dengan Bu Hazim. Kemarin kita belajar matematika dengan Bu Hazim juga ya. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang nilai tempat. Apa itu nilai tempat? Nah, nilai tempat itu adalah suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Nilai tempat itu adalah nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Nah, nilai tempatnya itu ada apa aja sih? Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, katanya dalam menentukan nilai tempat suatu bilangan itu dimulai dari sebelah kanan dulu. Jadi dari kanan baru ke kiri. Ingat ya, masih ingat kan arah kanan dan kiri. Nah, dimulai dari yang paling kanan. Kalau angka itu paling kanan disebutnya apa? Dari satuan dulu. Terus puluhan, ratusan, dan ribuan. Juga ada lagi seterusnya. Ada puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan. Ya, udah jutaan apa? Puluh jutaan, ratus jutaan. Tuh. Nah, selanjutnya nilai tempat itu seperti gimana sih, Bu? Nah, contoh nih. Coba anak-anak lihat gambarnya. Bu Hazim punya 53 buah stroberi. Nih, lihat ada stroberinya ya. Nih. Nah, ini 3 buah stroberi, ini 5 buah stroberi. 50 maksudnya. 5 buah, 50-an. Jadi ada 50, ada 10, 20, 30, 40, 50. Gitu. Nah, ditulisnya 5 dan 3. Satuan itu diletakkan yang paling kanan. Nah, satuan nilainya 3. Puluhan nilainya karena 5 itu puluhan, jadi nilainya 50 ditambah 01 di akhirnya. Begitu. Nah, selanjutnya nih, ada angka 274. Yang 4-nya itu nilai tempatnya satuan. Yang paling kanan nilai tempatnya satuan. Sehabis satuan, puluhan. Berarti 7 nilai tempatnya adalah puluhan. Selanjutnya, setelah puluhan, ratusan. Nah, berarti 2 nilai tempatnya adalah ratusan. Jadi, 2 ratusan, 70-an, 4 satuan bisa kita ucapkan sebagai 274. Nah, begitu juga yang sebelumnya tadi. 50-an, 3 satuan. Jadi 53. Seperti itu. Selanjutnya, nih, wah ini angkanya makin banyak nih, coba lihat. Kita belajar menyebutkan nilai tempat bilangan 5 angka. Wah, 5 angka. Hebat nih 5 angka. Kita lihat ya. Dari yang paling kanan. Nah, paling kanan yang mana nih? Oh, angka 1. Kita lihat ya. 1 berarti nilainya satuan. 5 nilai tempatnya puluhan. Berarti ditambah 0, 1 puluhan. 7 nilai tempatnya ratusan. Ditambah 0-nya 2. 8 nilai tempatnya ribuan. Berarti ditambah 0-nya 3. 2 ini nilainya puluh ribuan. Berarti ditambah 0-nya 4. Tadi maaf 8.000 0-nya 3 ya. Nah, 20 ribuan, 8 ribuan, 700-an, 50-an, 1 satuan. Kita bisa ucapkan menjadi 28.751. Mudah ya anak-anak? Nah, itu tadi dia yang dinamakan dengan nilai tempat. Ingat,
Kita belajarnya tapi sampai ribuan dulu ya. Sampai puluh ribuan dulu ya. Coba ada nilai tempat apa aja dari kanan? Dari kanan, apa? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan. Ada 5 nilai tempat yang anak-anak akan pelajari sekarang. Ya? Nah, selanjutnya kita akan melihat nih nilai angka dari angka 2, 5, 3, 7. Ibu menyebutnya masih angkanya aja nih, 2, 5, 3, 7. Ternyata cara pengucapannya salah. Harusnya cara pengucapannya seperti ini, digunakan nilai tempatnya. Gitu ya, kita lihat. 2, nilai tempatnya ribuan, maka nilai angkanya 2000. 5, nilai tempatnya ratusan, maka nilai angkanya 500. 3, nilai tempatnya puluhan, maka nilai angkanya 30. Terakhir, 7, nilai tempatnya satuan, maka nilai angkanya 7. Bu, kok ibu nyebutinnya ternyata dari kanan ya? Nah, ini ibu menyebutkan dari kanan karena ibu ingin menyebutkan dari angka yang paling kiri dulu, gitu. Ternyata 7 itu paling kanan, berarti 7 itu satuan. 3 setelah satuan, berarti dia nilainya puluhan. 5 setelah 3, setelah puluhan, berarti nilai tempatnya ratusan. 2 nilainya ribuan karena setelah ratusan. Nah, 2 nilai tempatnya ribuan, maka nilainya 2000. 5 nilai tempatnya ratusan, maka nilai angkanya 500. 3 nilai tempatnya puluhan, maka nilai angkanya 30. 7 nilai tempatnya satuan, maka nilai angkanya tetap. Kalau angkanya satuan nilai tempatnya, maka nilai angkanya itu tetap 7, tidak ditambah 0, seperti itu. Coba, seperti apa seharusnya kita mengucapkan angka ini? Ada yang tahu? Yuk, yang tahu kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jadi apa? Jadi 2537. Ya, gampang ya anak-anak ya? Oke, kita coba sekali lagi. Ternyata anak kelas 3 semuanya hebat-hebat loh. Pada pintar semuanya. Yuk kita coba lagi. Ibu punya angka yang semakin besar. Coba angkanya ada 5, 4, 8, 9. Kita lihat. 5 nilai tempatnya ribuan, maka nilai angkanya 5000. 4 nilai tempatnya ratusan, maka nilai angkanya 400. 8 nilai tempatnya puluhan, maka nilai angkanya 80. 9 nilai tempatnya satuan, maka nilai angkanya tetap 9 saja, tidak ditambah 0. Nah, kalau satuan nilai angkanya tetap sesuai angkanya ya, 9, nilai tempatnya satuan, maka nilai angkanya 9. 8, kalau puluhan itu kita tambahkan angka 0 1 buah. Jadi 8 dan 0, jadi 80. 4, nilai tempatnya ratusan, maka kita tambahkan 2 angka 0 setelah angka 4, jadi 400. Nah, 5 nilai tempatnya ribuan. Ribuan, nolnya ada berapa? Nah, pinter, ada 3. Jadi, ditambah nolnya 3 buah setelah angka 5, maka dibacanya jadi 5000. Nah, berarti anak-anak tahu dong kita harus membaca nilai angka ini berapa? Tahu? Yuk, kita bareng-bareng ya, ucapkan. 1, 2, 3. 5489. Mudah ya anak-anak? Pasti anak-anak pada bisa.
Ingat kan di kelas 2 yang tahun kemarin, Bu Hazim sudah ajarkan nilai tempat. Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, dan ada ribuan. Nah, untuk di kelas 2 dan 3 ini, kita belajarnya kalau bisa Ibu inginnya sampai 10 ribuan. Nah, mudah-mudahan bisa tercapai ya anak-anak. Nah, tadi Bu Hazim sudah menerangkan tentang nilai angka. Mudah-mudahan anak-anak semuanya mengerti ya. Nah, Ibu ingin cek nih, pasti udah pada bisa dong, karena dari kelas 2, Ibu juga udah menerangkan ini. Nah, sekarang, anak-anak coba latihan ya. Nih, latihan nilai menyebutkan nilai tempat dan menyebutkan nilai angkanya. Contohnya, seperti yang tadi ini. Contohnya di yang ini nih, di nilai angka. Nomor 1, angkanya 5432. Nilai tempat 5 berapa yo? Nilai angkanya berapa yo? Nah, kalau anak-anak tadi menyimak, pasti anak-anak bisa mengerjakan latihan ini. 2 soal. Nah, selanjutnya, Bu Hazim akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Langsung digabung ya. Karena materi ini berhubungan. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan, ada ikan dan kura-kura bergoyang. Menentukan nama bilangan dari lambang bilangan. Tadi kita sudah belajar tentang nilai angka dan nilai tempat. Sekarang nilai bilangan dan lambang bilangan. Bu, kenapa disebutnya bilangan? Ibu pengen ngasih tahu anak-anak semua nih. Nah, lambang bilangan itu bentuknya angka. Contohnya 1, 0, 0, 0. Sedangkan nama bilangan bentuknya tulisan. Contohnya 1000. Jadi 1, 0, 0, 0 dibaca 1000. Nah, nih 1, 0, 0, 0 dibaca 1000. Nah, kalau anak-anak pengen lihat nih 1000 itu seperti apa sih? Nah, 1000. Anak-anak bisa membayangkan tidak kalau anak-anak punya mobil-mobilan atau punya mainan 1000. Wah, pasti tempat penyimpanannya penuh. Nah, sekarang Ibu gambarkan dengan uang. Tada! Anak-anak tahu kan uang 1000? Pasti dong tahu. Kalau jajan pasti pakai uang ini. Selanjutnya, Ibu punya angka yang lebih banyak lagi. Ibu punya bilangan yang lebih banyak lagi. Coba. 2, 0, 0, 0. Apa tadi? Kita bareng-bareng ya sebutkan. 2, 0, 0, 0. Dibaca 2000. 2000. Nah, ini dia uang 2000 rupiah. Selanjutnya. 5. Wow, lebih banyak lagi. Coba yuk ikuti bareng-bareng. 5, 5, 0, 0. Dibaca 5.500. Bu, kok ini 5.000-nya? Kan katanya kalau 5.000 nolnya 3. Kenapa ini nolnya 2? Nah, ini karena salah satu angkanya diganti dengan angka 5. Jadi ada 500. Oke, gimana 5.500? Nah, tada! Ini dia. Kalian pasti suka jajan dengan uang ini kan? Selanjutnya. 2. Apakah ini lebih banyak atau lebih sedikit? 2, 0, 0, 0. Dibaca 22.000. 22 dan 03. Jadi 22.000. Seperti apa 22.000? 22.000? Wow, banyak ya ternyata. Nah, kalau kalian pakai uang 22.000, bisa jajan banyak ya. Tapi jangan banyak jajan, harusnya banyak menabung.
Nah, selanjutnya, ternyata nama bilangan dan lambang bilangan itu banyak juga disebutkan dalam kalimat-kalimat tertentu. Kita lihat nih ya. Ini Ibu punya kalimat. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Lah, kok Bu Hazim tiba-tiba nyebutnya 1945? Bukan saat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ternyata angka 1, 9, 4, dan 5 itu adalah lambang. Itu adalah lambang bilangan. Tapi kalau kita menyebutkan dalam kalimat harus dengan nama bilangan. Dibacanya adalah 1945. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tahun ajaran 2021. Nah, karena ini bentuknya kalimat, maka Ibu harus mengucapkannya dengan nama bilangan. 2021 dibacanya adalah 2021. Selanjutnya, Kota Bandung memiliki 10500 gedung. Salah, harusnya pengucapannya adalah nih. 10500 harusnya dibaca 10.500. Jadi kalimatnya harusnya diucapkan seperti ini. Kota Bandung memiliki 10.500 gedung. Wow, banyak ya 10.500. Selanjutnya, wah ini angkanya lebih banyak lagi lambangnya. Berarti kalimatnya lebih panjang lagi. Ayo semangat. Terakhir nih. Masyarakat yang terinfeksi virus COVID-19 di Ukraina mencapai 154.245 orang. Nah, angka 154245 seharusnya pada saat berbentuk kalimat dia dibaca menjadi 154.245. Mudah ya anak-anak? Pasti mudah dong karena materi ini sudah Ibu bahas juga waktu kelas 2. Pasti anak-anak bisa. Pasti latihannya pada 100 kan? Nah, selanjutnya kita latihan yuk. Nah, supaya kita mengingat lagi nih pelajaran yang waktu kelas 2 Ibu sampaikan. Nah, latihan 1 adalah nih, sebutkan nama bilangan dari lambang bilangan berikut ini. Contoh, 1286 itu dibaca 1286. Nah, tadi kan anak-anak udah belajar nilai tempat. Nyambung nih sama materi ini. Nah, jadi untuk menyebutkan nama bilangan, kita jangan lupa sama nilai tempatnya ya. Tadi, satunya ini adalah ribuan, jadi 1000. Duanya ratusan, jadi 200. 8-nya puluhan, jadi 80. 6-nya satuan, jadi 6. Seperti itu. Nah, ini ada 5 soal, mudah semuanya. Selanjutnya, latihan yang kedua. Sebutkan lambang bilangan dari nama bilangan berikut ini. Contohnya, 4156 ditulis 4000, 4-nya di posisi ribuan. Berarti yang paling kiri. Berarti ditulis dulu angka 4. 100. Berarti 100 itu 1 yang ada di nilai tempat ratusan. Kita tulis angka 1 setelah angka 4. 50 itu adalah angka 5 yang nilai tempatnya puluhan. Maka kita tulis angka 5 setelah ratusan, setelah angka 1.
Nah, jadi kalian sudah punya angka 415. Selanjutnya, terakhir adalah angka 6 yang di posisi satuan. Kita tulis saja 6. Bisa dong anak-anak? Bisa ya, insya Allah. Kalau anak-anak memperhatikan, pasti anak-anak bisa. Nah, selanjutnya, anak-anak silakan mengerjakan latihannya. Tadi ini, latihan yang nilai tempat ada 2 soal. Yang latihan ini lambang bilangan dan nama bilangan ada 10 soal. Jadi hanya 12 soal, jawabannya mudah-mudah, anak-anak tidak perlu menghitung. Belum menghitung ya, kita masih mereview dulu materi-materi yang sebelumnya. Nah, sekian yang dapat Bu Hazim sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak diberi kelancaran dalam belajar selama online di rumah. Bu Hazim juga tidak sabar ingin bertemu dengan anak-anak. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah virus COVID-19. Sekian yang dapat Bu Hazim sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.